Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies. Halo Sobat Inspirasi News, PSI kini memang banyak dibicarakan saat mereka terutama sering mengkritik kebijakan Gubernur DKI Anies Baswedan. Mereka sepertinya memang dijadikan corong nyinyir untuk mengkritisi dan menjaga langkah dari Gubernur Anies Baswedan. Namun ternyata di balik kenyinyiran mereka, di dalam organisasi mereka juga banyak masalah. Memang enak ya nyinyirin orang tanpa melihat bagaimana buruknya apa yang ada di dalam diri kita. Seperti yang terjadi di dalam tubuh PSI sendiri, ada berita bahwa pengurus PSI dipolisikan oleh kadernya sendiri, diduga karena korupsi dana bantuan politik. Nah, bagaimanakah beritanya? Yuk simak ulasan tipis-tipis dari Inspirasi News. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Kasus dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kota Surabaya memasuki proses penyelidikan. Para terlapor dan pelapor yakni Dino Wijaya telah dipanggil ke Kepolisian Daerah atau Polda Jawa Timur. Sebelumnya, terlapor Ketua DPD PSI Surabaya Yusuf Lakaseng dan pengurus lainnya sempat meminta penundaan sekitar 2 pekan saat dipanggil. Namun DPD PSI Surabaya akan dilaporkan kembali oleh kadernya sendiri yakni Dino Wijaya. Kali ini laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan politik atau Banpol. Kami juga akan melapor ada dugaan korupsi sesuai dengan arahan pihak kepolisian. Makanya dalam waktu dekat ini kami akan melaporkan ke Tipikor Polda Jatim juga, ujar Feldo Kepi, pengacara Dino Wijaya kepada wartawan Selasa 5 Oktober kemarin. Pelapornya masih sama, Pak Dino, klien kami, yang sekarang masih kader PSI, menjabat Ketua DPC PSI Sambi Kerep, tetapi dapat ancaman untuk dipecat, sambungnya. Menurut Feldo, dugaan kasus korupsi yang dimaksud adalah pencairan dana Banpol. Ia menyebut dugaan korupsi itu masih satu rangkaian dengan pemalsuan tanda tangan yang sudah dilaporkan. Terkait Banpol, diduga ada korupsinya dalam pencairan dan penggunaan oleh DPD PSI Surabaya. Masih satu rangkaian di kasus pemalsuan tanda tangan. Kan di kasus itu ada titik terang yang ada dugaan korupsi pencairan dana Banpol. Jadi kalau berapa yang dikorupsi kami tidak tahu. Tambahnya, kasus pelaporan PSI Surabaya oleh kadernya sendiri ini mendapat perhatian advokat di Surabaya. Ada banyak advokat yang segera bergabung untuk menjadi kuasa hukum klien kami. Tentu dengan senang hati kami membuka pintu, tutup Feldo. Dikonfirmasi terkait rencana laporan dugaan korupsi ini, Ketua PSI Kota Surabaya Yusuf Lakaseng enggan memberikan komentar. Saya tidak ada komentar apapun ya, tegasnya seperti dikutip Selasa 5 Oktober kemarin. Sebelumnya, DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Surabaya dilaporkan kadernya sendiri ke Polda Jatim. PSI Surabaya diduga telah memalsukan tanda tangan kadernya yang bernama Dino Wijaya demi mencairkan bantuan dana. Menurut Feldo, DPD PSI Surabaya dilaporkan karena diduga memalsukan tanda tangan daftar kliennya. Pemalsuan itu terkait dengan agenda pendidikan partai untuk mencairkan dana bantuan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Banpol Pemerintahan Kota Surabaya.